Jangan harap nikah sama orang Mesir. Jangan harap di rumah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, acting cool. What we do, nobody can do. 3, 4, shut that door. If you want show, we will shut that door. To the party, they don't make it call somebody. God, I'm saying we don't fear nobody. When they count them now, like 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaiyakum. Nah, pada kali ini kita akan berbincang santai dengan seseorang yang sudah tentunya di atas anak umurnya. Waduh, kalau bisa umur betul. Nah, masalah umur dia lebih jago. Wow. Ya. Kita akan berbincang santai mengenai tentang kehidupan Al-Azhar atau tentang keazharan. Nah, simak video selengkapnya, jangan di-skip ya. Nah, ini dia videonya. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Sebelum lanjut videonya, yuk kita dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini. Oke, nah kali ini kita akan berkenalan dulu dengan salah seorang tokoh di Mesir. Wow, tokoh ya? Seorang masisir dan seorang YouTuber juga. Subscribe linknya Kang di bawah. Di bawah aja, di bawah. Nah, langsung aja perkenalan nih. Manggilnya enaknya apa nih? Kang, Ustadz, atau Mas, atau apa nih? Wah, kalau dipanggil Mas saya bukan orang Jawa. Oke, bukan. Oke. Karena saya orang Sunda, maka saya lebih disuka panggil Akang. Akang, siap, Akang. Nah, perkenalan dulu Kang. Jadi nama saya Ramdhani Setiawan. Saya asal dari Garut, Jawa Barat, dan sekarang saya sedang menempuh di S2 ya. Saya sekarang sedang menempuh S2 di Al-Azhar University, jurusan Fikih Muqaron atau Fikih Perbandingan ya, di Rusatulia Al-Azhar. Itu ya. Jadi saya sekarang S2, S1-nya udah selesai. Nah, udah tahu kan? Dia S2 di Al-Azhar. Wow. Asal kalian tahu aja. Masuk Al-Azhar itu sulit, apalagi S2-nya. Wah, sulit banget. Tuh kan? Sulit banget. Nah, S2 kita akan itu. bincang tentang Al-Azhar sendiri. Oke, nih Kang nih. Tentang Al-Azhar. Tahun berapakah Anda masuk ke Al-Azhar? Waduh, kalau ditanya tahun itu gimana gitu ya? Santai. Jadi dulu saya masuk itu tahun 2010. 2010. 2010. Saya masih ingat tuh tanggal 27 November 2010. Sampai hafal. Masih teringat banget. Masya Allah. Karena waktu itu dulu kejadiannya itu ketika saya datang ke sini itu sempat hampir gagal. Gitu ya. Saya tuh datang ke sini, datang ke bandara. Kita sudah nunggu karena saya nih baru pertama kali dulu ya ke bandara. Baru pertama kali. Artinya ketika datang ke bandara jadi ingin lebih cepat. Ingin lebih cepat datang ke bandara. Waktu itu kita penerbangan sekitar jam 10 pagi. Nah, kita datang nih jam 7 maghrib udah datang di bandara karena saking takut ketinggalan pesawat. Karena pertama kali itu. Karena pertama kali. Gitu. Ketika datang ke bandara ternyata pesawat nggak ada. Bayangkan nggak ada. Ternyata besoknya kita penerbangan kan. Pesawatnya nggak ada. Akhirnya apa? Saya balik lagi ke kampung halaman. Iya, waktu itu. Jadi, aduh, gimana ya? Saya juga bingung kan waktu itu kan ya. Ketika kita udah datang ke bandara, gitu ya. Sedangkan di kampung itu sudah perpisahan. Sudah diumumkan, ini Ramdhani Setiawan sudah mau masuk ke luar negeri. Bayangkan kan? Bayangan orang kampung. Kalau di kampung gitu ya. Wah, kalau orang di kampung tuh heboh banget. Udah ada tasyakuran, sudah ada ini segala macam gitu. Ternyata nggak jadi berangkat. Akhirnya apa? Saya nggak langsung balik ke kampung karena malu. Bayangkan malu dong. Gitu loh, gengsi gitu. Masa udah ini belum pulang lagi. Nah, setelah itu udah akhirnya saya ngumpet di rumah saudara. Nah, dari rumah saudara setelah nunggu 1 minggu barulah tanggal 27 baru saya berangkat lagi 27 November 2010. Berarti seperti itu. Penundaan gitu Seth? Ada penundaan gitu. Jadi ada penundaannya itu karena dulu saya itu pakai Yaman Airways. Nah, ternyata sudah dihubungin, ternyata pesawatnya emang nggak datang ke Indonesia. Akhirnya karena waktu itu lama kejadian tuh hampir seminggu kita terombang-ambing gitu, berangkat atau enggak, anak-anak juga kan, saya 9 orang berangkat. Nah, ketika itu akhirnya setelah seminggu baru saya dikasih tahu bahwasanya tanggal 27 kita akan berangkat melalui pesawat Emirates. Akhirnya diganti dengan yang lebih bagus lagi. Gitu. Dikasih tahu jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Wah, udah sekitar 10 tahun yang lalu tuh. Iya. Dan kebetulan saya juga masuk markas Tugu. Nah, kebetulan saya waktu itu kalau nggak salah itu angkatan kedua.
Karena 2009 itu angkatan pertama. Nah, kalau saya Daurah Lugo atau Markas Lugo angkatan kedua. Oh, jadi Markas Lugo itu didirikan tahun 2009. 2009. Oh, berarti baru ya tuh. Baru-baru. 12 tahun ya. Karena sebelum 2009 orang datang ke sini tanpa melalui tes di Jakarta. Jadi mulai 2009 itu ada tes di Jakarta, setelah tes baru nanti di sini ada tes lagi. Gitu. Tapi kalau yang 2009 itu tidak melalui tes. Gitu, artinya tidak ada tes lagi di sini. Gitu. Jadi hanya sebagian besar aja yang masuk ke Daurah Lugo. Nah, kebetulan pas 2010 ini itu memang betul-betul di Jakarta dites, di sini dites lagi. Nah, termasuk saya ketika datang ke sini bukan termasuk orang yang lanjut langsung S1. Jadi saya 1 tahun di Daurah Lugo ya. Iya. Daurah Lugo itu semacam kelas bahasa, teman-teman. Kelas bahasa itu yang sedang saya alami saat ini. Dan yang dulu dialami Kang Ramdan ini 10 tahun yang lalu. Iya, betul 10 tahun yang lalu. Dan Anda baru ngalamin ini sekarang ketika lockdown di Mesir. Nah, tes masuk nih kan kita kan berbeda nih, zamannya berbeda. Wish. Otomatis tesnya berbeda juga kan. Anda sendiri nanti kita bahas tes lain di waktu yang akan datang, oke? Bagaimana sih tes kala itu? Nah, ini tes di mana dulu nih? Saya itu ada iya. tes di Jakarta, ada tes di Mesir. Nah, tes di Jakarta dulu saya. Oke, tes di Jakarta dulu. Nah, kalau untuk tes di Jakarta itu dia memang agak lumayan simple lah ya. Jadi kita sudah belajar dari soal-soal terlebih dahulu. Jadi kita kumpulkan soal-soal yang dari soal tahun kemarin. Itu kan ada tahun 2009 juga ada tesnya. Karena kalau sebelum 2009 itu tidak ada tes. Itu kan ya, datang langsung ke sini ke Al-Azhar. Langsung takdim, langsung penyerahan berkas, masuk ke Al-Azhar, diterima, sudah masuk. Nah, 2009, 2010 saya sudah ada tes gitu ya. Tesnya itu lumayan mudah, berupa bahasa Arab. Oke, tentunya ya, karena kita mau belajar di Arab harus belajar bahasa Arab gitu ya. Ya, belajar bahasa Arab dasar. Habis itu Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an minimal 2 juz. Dulu ya 2010 minimal 2 juz. Dan waktu itu ada juga belajar bahasa Arabnya itu mengarang. Insya ya. Insya ya. Oh ya, insya betul. Mengarang. Jadi mengarang nanti di sesi terakhir setelah kita tahfiz, habis itu ujian tulis, ada pilihan ganda. Ada pilihan gandanya itu berupa ada fikihnya, ada usul fikihnya, ada sakofahnya, terus ada pengetahuan tentang qawaidul fikih, bukan qawaidul fikih itu udah kuliah. Qawaidul lughah. Qawaidul lughah seperti itu. Jadi tesnya seperti itu dulu. Tuh. Ada wawancara gitu. Ada, satu lagi ada wawancara menggunakan bahasa Arab. Jadi kita ditanya dengan bahasa Arab, ngobrol dengan bahasa Arab. Dulu berarti yang tesnya itu orang Arab langsung atau orang Indo? Nah, kalau dulu itu yang tesnya itu orang Indo. Jadi langsung dari Kemenak. Dari Kemenak RI yang mengetes langsung kita. Oke. Berarti dulu itu cuma ada satu jalur kalau misalkan ke Mesir ini. Ya, dulu saya itu mulai udah 1 jalur. Gitu. Tapi belum ada IAAI. Dulu IAAI. Kalau dulu ya IAAI. Ya, dulu IAAI. Sekarang namanya apa? IAA. IAA. Ya, kalau sekarang IAA ya. Dulu itu IAAI. Apa kan? Itu. Kalau IAAI itu Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia. Itu ikatan alumni. Kalau sekarang kan harus diorganisasikan, betul ya? Iya, betul. Kayak gitu. Nah, itu jadi seputar tes di Indonesia seperti dulu 2010. Oke. Dan yang pasti tahun sekarang, tahun kemarin, tahun Anda sendiri itu berbeda. Ada perbedaannya. Nanti kita lihat di video selanjutnya, oke? Saksikan di video selanjutnya. Nah, gimana sih Kang? Setelah antum kesini, berarti antum kan habis tes itu segala macam. Habis itu Daurah Lugo setahun ya tadi? Iya, Daurah Lugo setahun. Ada lagi satunya. Saya Daurah Lugo itu baru masuk bulan Desember. Oke? 1 Januari, bukan 1 Januari, 25 Januari itu ada revolusi Mesir. Akhirnya saya ketika masuk Daurah Lugo, sebulan masuk Daurah Lugo, habis itu revolusi, libur selama 4 bulan. Libur 4 bulan, bayangin sekolah libur 4 bulan. Baru masuk. Aduh, itu pengalaman lah. Pengalaman ya, beda-beda pengalamannya. Sekarang kan lockdown nih, berapa? Libur sekarang 6 bulan. Jadi, karena lockdown ya, sedikit cerita kalau lockdown itu kan di rumah. Jadi pemerintah Mesir itu diwanti-wanti untuk senantiasa di rumah aja. Captionnya di rumah aja. Ya, stay at home. Stay safe, stay at home. Khalik fil bait. Nah, tadi kita belajar di rumah. Jadi
pakai sistem online gitu kan, berbeda Betul. mungkin dari sebelumnya. Ini terobosan terbaru dari pemerintah Mesir sendiri untuk belajar di rumah Khalid Filbait. Jadi dosennya mengasih materi lewat online gitu. Nah, berlanjut nih. Kalau untuk bertahan hidup gimana? Nah, jadi ada perbedaan antara zaman dulu sama zaman sekarang. Oh iya. Kalau menurut saya, ketika saya datang ke Kairo, itu murah banget ya. Betul ya. Murah banget itu. Jadi harga ish itu dari dulu itu 2010 saya tuh zaman 1 pon ish. Tahu ish? Iya, Ish itu apa? Makanan Mesir gitu ya. Ish, nah 1 pon itu dapat 8 biji. Tuh, 8, 1 pon. ya, dari 8 biji tuh. Itu ya. Terus apa namanya? Itu dapat. Nah, kalau sekarang kan beda, tentu beda. Kalau sekarang 1 pon dapat 2. Nah, itu perbedaannya sangat jauh. Artinya dulu ketika saya datang ke sini untuk dari segi biaya tadi ya. Nah, dari segi pembiayaan awal masuk ke Kairo itu kan saya nggak mungkin langsung masuk kerja. Betul. Artinya kan kita belum tahu daerah seperti apa. Nah, kalau dulu saya biaya itu dari orang tua terlebih dahulu selama masa daurah lugo. Nah, semasa daurah lugo saya ini sendiri bukan sendiri, saya dikasih dari orang tua. Nah, disuplai dari orang tua sebulan sekian karena dulu itu kebetulan dulu itu masih murah. Saya sudah bayar rumah itu cuma 200 pon. 200 pon rupiah tuh dulu. Dulu sekitar berapa ya? Dalam 1 jutanya itu 500 pon. Setengahnya loh. Iya, dulu. Dulu ya. Berarti kalau misalkan di dulu itu 100.000. Iya, dulu 100.000. Ya, makanya agak lebih ini gitu ya. Murah gitu. Sebulan 100.000 Iya. Iya, betul. Itu. Jadi dari orang tua terlebih dahulu karena saya sudah lama di sini, habis itu saya masuk kuliah. Nah, setelah masuk kuliah lumayan sudah mengetahui nih seperti apa seluk-beluk di Mesir. Nah, barulah masuk ke dunia kerja. Tapi dulu ketika saya masih tingkat 1, jadi harus berimbang nih antara kerja dengan kuliah. Gitu. Jadi hampir seimbang. Gitu. Dan dari situ mulai tingkat 1 saya pembiayaan mulai sendiri. Ya, dari bisnis kecil-kecilan lah. Seperti itu. Nah, itulah kalian teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti kalian udah besar, kalian udah besar ya. Udah besar sekarang juga. Cobalah cari orang Mesir. Cari Masisir itu Jangan cari orang Mesir. oh, iya. Wah, buset, kalau orang Mesir itu Iya. biayanya sangat mahal. Dia itu kalau orang Mesir, kalau kita mau menikah sama orang Mesir, itu ya, wanita Masriah atau wanita Mesir, itu harus punya 3 kunci. Apa itu? 1 kunci Inggris? bukan, kunci Inggris atau getok. Kunci rumah, kunci kereta, sama kunci pekerjaan. Itu harus. Dan katanya mahar di Mesir ini mahal tuh. Itu dia. Berapa mahal itu? banget asli ya. Agak susah. Jadi itu intinya kita harus punya kunci rumah. Itu kunci rumah itu yang paling utama. Kalau kunci mobil, itu ada sebagian di sini nggak usah lah mobilnya nggak usah ada lah nantilah mobil mah gitu. Yang penting rumah. 1 kunci itu yang paling penting. Kalau antum nggak punya rumah, maka antum nggak boleh nikahin anak saya. Jangan harap nikah sama orang Mesir Jangan kalau harap kunci rumah. Itulah. Betul.